Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tentang grammar bahasa Korea atau tata cara bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, demikian untuk kali ini, pembahasan kita kali ini yaitu tentang jamaja. Apa itu jamaja? Langsung kita bahas. Untuk tentang jamaja, yaitu artinya segera setelah. Ya. Jamaja artinya segera setelah. Fungsinya yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu hal atau tindakan terjadi segera setelah tindakan sebelumnya selesai atau sudah terjadi. Lalu rumusnya, ini untuk kata kerja, untuk jamaja ini digunakan pada kata kerja ya. Jadi rumusnya menggunakan kata kerja plus jamaja, langsung kata kerja plus jamaja. Dan kata kerja di sini ini sudah meliputi kata kerja yang baik itu berakhiran vokal atau konsonan, atau berakhiran kata kerja yang beraturan ataupun kata kerja yang tidak beraturan. Itu rumusnya langsung sama, yaitu kata kerja plus jamaja. Jadi seperti ini saja, singkat. Langsung di sini ada beberapa contoh penggunaan kata jamaja dalam bentuk kalimatnya. Nah, di sini ada kata dasar, kemudian ini yang sudah ditambahkan jamaja, di sini ada kata dasar lagi, dan di sini ada kata yang sudah ditambahkan jamaja. Langsung contoh yang pertama, kata Buddha. Buddha ini ditambahkan jamaja menjadi bujamaja. Ya, Buddha menjadi bujamaja. Kyoda menjadi kyojamaja. Ketnada, ketnajamaja. Sijak hada, sijak hajamaja. Mandelda, mandeljamaja. Di sini ada lagi kata dasarnya siddha menjadi sijjamaja. Anda, anjamaja. Tedda, tedjamaja. Mudda, mudjamaja. Nubda, nubjamaja. Ya. Di sini biasanya kata yang tidak beraturan seperti muda, nubda, tedda, seperti mandelda, ini ketika ditambahkan jamaja ini sama ya, pengaplikasiannya tetap sama seperti halnya yang beraturan, dan juga kata bentuk vokal ataupun bentuk yang konsonan ini pengaplikasiannya semuanya sama. Jadi kata kerjanya langsung ditambahkan jamaja seperti ini. Nah, setelah kita membahas tentang fungsi dan rumus tentang jamaja dan juga pengaplikasiannya dalam bentuk kata-kata, maka kita langsung memberikan contohnya dalam bentuk kalimat. Bagaimana kalimat yang menggunakan jamaja? Langsung kita bahas. Contohnya yaitu 너무 피곤해서 집에 오자마자 잤어요. Karena sangat capek, saya segera setelah datang ke rumah tidur. Nah, di sini ada kata kerja yang menggunakan jamaja, yaitu kata oda. Oda ketika menggunakan jamaja, yaitu menjadi ojamaja, artinya segera setelah datang. Ya. 너무 피곤해서 집에 오자마자 잤어요. Karena sangat capek, saya segera setelah datang ke rumah tidur. Jadi setelah datang ini segera setelah datang yaitu tidur. Jadi yang dilakukan setelah datang ini segera tidur, yaitu langsung tidur. Seperti itu ya penggunaan dalam kalimat. Kita bisa memberikan contoh lagi seperti ini. Burina jamaja sobang jaga wassoyo. Burina jamaja, di sini ada kata yang menggunakan jamaja yaitu kata burinada. Ini kata kerjanya kata burinada digabung dengan menggunakan jamaja. Artinya burinada ini artinya kebakaran, yaitu langsung atau segera setelah kebakaran, artinya seperti itu. Burina jamaja sobang jaga wassoyo. Segera setelah kebakaran, mobil pemadam datang. Jadi setelah ada kebakaran ini langsung ada mobil
pemadam ini datang ya. Burinaja마자 소방차가 왔어요. Segera setelah kebakaran, mobil pemadam datang. Ini ada contoh lagi yaitu 수업이 끝나자마자 학생들은 교실을 나갔어요. Suapdri ketna di sini pada kalimat ini yang menggunakan jamaja yaitu kata kernada. Kernada digabung menggunakan jamaja, yaitu ketna jamaja, artinya segera setelah selesai. Segera setelah selesai. Jadi suapi ketna jamaja 학생들은 교실을 나갔어요. Segera setelah pelajaran selesai, murid-murid keluar kelas. Jadi setelah pelajaran selesai ini langsung murid-murid keluar kelas. Jadi langsung ya keadaannya setelah selesai pelajaran langsung murid-muridnya keluar kelas seperti ini. Ini fungsi dari jamaja ini adalah menunjukkan segera atau langsung ya. Bisa kita artikan segera setelah ya. Jadi fungsi dari jamaja ini artinya adalah segera setelah. Ada dua klausa, maka setelah hal pertama atau perbuatan yang pertama dilakukan, maka langsung dimulainya perbuatan yang baru atau tindakan yang baru atau kedua, seperti ini. Nah, di sini kita ada tambahan lagi biar lebih komplit tentang jamaja tersebut. Apa tambahannya? Lihat di sini. Pesan kita kali ini yaitu subjek dari klausa pertama dan klausa yang kedua ini bisa sama ataupun berbeda. Nah, jadi sudah kita ketahui untuk kalimat yang menggunakan jamaja ini terdiri dari dua klausa atau dua kalimat ya, yang sebelum jamaja dan sesudah jamaja. Jadi untuk subjek dari klausa pertama dan kedua ini bisa sama atau boleh sama ataupun boleh berbeda. Langsung contohnya, misalnya seperti ini. 내가 집에 오자마자 내가 잤어요. Saya di sini subjeknya dalam kalimat ini ada dua subjek. Sebelum jamaja ini subjeknya adalah nega dan setelah jamaja ini juga nega, artinya saya. Jadi ini menggunakan subjek yang sama. 내가 집에 오자마자 내가 잤어요. Atau langsung 집에 오자마자 잤어요, bisa. Ketika ini dihilangkan juga bisa, tetapi arti subjeknya ini tetap sama. Artinya saya segera setelah datang ke rumah saya tidur. Ya, ini subjeknya sama ya. 내가 집에 오자마자 내가 잤어요. Saya segera setelah datang ke rumah saya tidur. Nah, tidurnya ini dilakukan segera setelah datang ke rumah. Ya, seperti ini. Ini dengan subjek yang sama. Lalu untuk kalimat yang menggunakan subjek yang berbeda, contohnya seperti ini. 엄마가 나가자마자 아기가 울어요. Di sini sebelum jamaja ini menggunakan subjek oma. Oma artinya ibu. Dan setelah jamaja, ini klausa yang kedua, menggunakan subjek agi. Agi ini artinya bayi. Jadi subjek antara kalimat yang pertama atau klausa pertama dan klausa yang kedua ini subjeknya berbeda. Ini juga boleh digunakan atau boleh menggunakan subjek yang sama dengan ketika menggunakan jamaja. 엄마가 나가자마자 아기가 울어요. Segera setelah ibunya pergi, bayinya menangis ya. Di sini untuk klausa pertama subjeknya yaitu kata ibu, dan untuk klausa yang kedua ini subjeknya adalah bayi. Ini boleh digunakan ya. Jadi tambahannya yaitu subjek pada klausa pertama dan klausa kedua ini boleh sama dan juga boleh berbeda. Kemudian ada tambahan yang berikutnya yaitu untuk persyaratannya. Syaratnya apa? Kita lihat di sini. Tambahan yang berikutnya yaitu bentuk penanda waktu. Tambahan yang berikutnya yaitu persyaratannya yaitu bentuk penanda waktu, yaitu bentuk lampau atau bentuk akan datang. Ini untuk kata lampau ini ditunjukkan dengan menggunakan asoyo atau osoyo. Untuk yang bentuk waktu akan datang ini seperti alkoyeyo, seperti itu. Jadi bentuk penanda waktu
lampau ataupun akan datang ini tidak dinyatakan pada kata kerja klausa yang pertama, akan tetapi ditunjukkan dalam klausa yang kedua. Lebih jelasnya kita contohkan di sini. Misalnya 집에 가자마자 잤어요. Ini bentuk lampau, ini bentuk lampau ya. Dalam kalimat ini ada dua klausa. Yang pertama sebelum klausa, sebelum jamaja, dan ada klausa setelah jamaja. Nah, sebelum kata jamaja ini ada kata kasoyo ya, ada kata kasayo berasal dari kata kata. Adapun jamaja ini tidak boleh dilekatkan pada kata kerja yang ditandai dengan bentuk waktu lampau seperti ini. Kada menjadi kasoyo, ini kasoyo, kada. Ini menggunakan penanda bentuk lampaunya. Ini tidak diperbolehkan ya. Jibe kas jamaja jasoyo. Ini kalimat bentuk lampau, ini tidak boleh dilekatkan pada kata yang menggunakan jamaja. Jadi jamaja ini tidak boleh dilekatkan pada kata yang menggunakan penanda waktu bentuk lampau seperti ini ya, yang menggunakan kata menjadi kasoyo, ini menunjuk waktu lampaunya, ini menggunakan asoyo ya, asoyo atau osoyo seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Adapun yang diperbolehkan untuk kalimat yang menggunakan jamaja, kata yang dilekati dengan jamaja ini tidak boleh menggunakan kata kerja bentuk lampau. Ketika pada kalimat tersebut itu adalah menunjukkan kalimat yang bentuk lampau, maka kata kerja yang ditunjukkan bentuk lampaunya itu pada kata klausa yang kedua ya. Jadinya seperti ini. Jadi untuk kata yang menunjukkan bentuk lampaunya ini cukup ditandakan atau ditandai pada kata kerja yang pada klausa yang kedua atau setelah jamaja. Contohnya jibe kas jamaja jasoyo, ini salah, yang benar yaitu jibe ka jamaja jasoyo. Artinya segera setelah pergi ke rumah saya tidur. Ya, segera setelah pergi ke rumah saya tidur atau sudah tidur. Ini menceritakan kalimat yang bentuk lampau. Jadi bentuk lampaunya ini cukup pada klausa yang kedua. Ini jasoyo artinya sudah tidur. Jadi tidak boleh dilekatkan pada kata kerja yang ada jamajanya ya. Kata kerja yang ada jamajanya atau dilekati dengan jamaja ini tidak boleh ada penanda bentuk lampaunya. Yang ketika kalimatnya ini bentuk lampau, maka penanda lampaunya cukup dilekatkan pada kata kerja yang akhir. Ini ada contoh lagi untuk penanda waktu yang bentuk akan datang. Misalnya seperti ini. Jibe kalko jamaja jalkoyeyo. Nah, di sini ada penanda bentuk waktu yang akan datang ini seperti alkoyeyo. Ini dilekati dengan kata dilekatkan pada jamaja ya. Jamaja. Di sini ada kata kalkoyeyo, kalko jamaja ini berasal dari kata kada yang bentuk waktunya bentuk akan datang yaitu kalkoyeyo. Ketika kalkoyeyo ini dilekati dengan jamaja, maka ini tidak boleh ya. Jamaja ini tidak boleh dilekatkan pada kata kerja yang menggunakan penanda bentuk waktu akan datang ataupun yang lampau tadi ya. Seperti ini. Kalkoyeyo ditambahkan jamaja menjadi kalko jamaja, ini tidak diperbolehkan. Salah. Dan untuk yang betul, penanda bentuk waktu yang akan datang atau ketika kita membuat kalimat yang bentuk waktunya akan datang, maka dengan menggunakan jamaja, maka untuk penanda waktu yang akan datangnya ini cukup ditambahkan pada kata kerja yang akhir ya. Cukup ditambahkan pada kata kerja yang akhir. Jadi seperti ini misalnya kalimat jibe kalko jamaja jalkoyeyo. Ini salah, lalu yang benar seperti ini. Jibe kajamaja jalkoyeyo. Nah, jadi ini ya. Jadi penekanannya ini
kata kerja yang dilekati jamaja ini tidak boleh menggunakan penanda bentuk waktu yang akan datang ataupun waktu lampau ya. Jadi untuk penanda bentuk lampaunya ini cukup ditambahkan pada kata kerja yang akhir ini. Jada menjadi jalko yeyo. Jadi seperti ini. Artinya segera setelah pergi ke rumah saya akan tidur. Jadi ini kalimat bentuk yang akan datang atau bentuk waktu yang akan datang. Tapi ini bentuk penanda waktu akan datangnya dilekatkan pada kata kerja yang akhir. Segera setelah pergi ke rumah, saya akan tidur. Nah, seperti ini ya persyaratannya. Jadi kesimpulannya, untuk kalimat yang menggunakan jamaja ini terdiri dari dua klausa. Klausa pertama dan klausa kedua ya. Klausa yang sebelum jamaja dan klausa yang setelah jamaja. Jadi ketika kita memberikan bentuk penanda waktu, baik itu waktu lampau ataupun akan datang, ini tidak boleh dilekatkan pada kata kerja yang ada jamajanya, tetapi cukup dilekatkan pada kata kerja yang akhir. Jadi seperti ini. Dan ini penanda waktu, ini contoh penanda waktu yang bentuk lampau. Ini dilekatkan pada kata kerja yang akhir atau klausa yang kedua, dan ini adalah contoh penanda bentuk waktu yang akan datang. Ini juga cukup dilekatkan pada kata kerja yang akhir saja. Nah, demikian pembahasan kita untuk kali ini atau pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.